Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah penganggaran perusahaan akan mempresentasikan materi dengan judul Anggaran Piutang pada PT Suparma Tbk periode 2017 sampai 2024 menggunakan metode semi average dan trend moment. Jadi melalui presentasi ini kami akan membahas perkembangan piutang serta peramalan anggaran piutang berdasarkan metode yang digunakan. Nah, sebelum ke materi, berikut adalah nama anggota dan NIM dari kelompok 6. Nah, yang pertama di sini ada Alfira Sapitri dengan NIM 63230923. Selanjutnya ada Kayla Alin Putri Hasibuan dengan NIM 63231060. Selanjutnya ada Raisa Kirana dengan 63230256. Selanjutnya ada Firda Gesti dengan 63230970. Terakhir ada Sofia Al-Zahra dengan NIM 63231343. Nah, di sini ada latar belakang di mana pada umumnya perusahaan yang bergerak di bidang penjualan tidak selalu melakukan transaksi secara tunai, melainkan juga secara kredit. Jadi di mana kondisi ini menyebabkan munculnya piutang usaha yang harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, jumlah piutang itu dapat mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Jadi sehingga perusahaan perlu melakukan perencanaan yang matang. Nah, jadi salah satu bentuk perencanaan tersebut adalah dengan menyusun anggaran piutang yang bertujuan untuk memperkirakan jumlah piutangnya. Nah, untuk dalam penelitian ini kita menggunakan metode peramalan tren, yaitu metode semi average dan trend moment. Jadi untuk menganalisis kecenderungan perkembangan piutang itu melalui metode tersebut. Jadi diharapkan perusahaan itu dapat menyusun anggaran piutang secara lebih akurat dan mendukung kelancaran operasional perusahaan. Untuk slide selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Jadi pada bagian ini dibahas beberapa hal utama yang berkaitan dengan anggaran piutang PT Suparma Tbk. Yang pertama itu bagaimana perkembangan piutang PT Suparma Tbk selama periode 2017 sampai 2024. Nah, yang kedua bagaimana hasil peramalan anggaran piutang PT Suparma Tbk menggunakan metode semi average. Nah, untuk yang ketiga itu bagaimana hasil peramalan anggaran piutang PT Suparma Tbk menggunakan metode trend moment. Dan yang terakhir di sini ada bagaimana perkiraan anggaran piutang PT Suparma Tbk untuk tahun 2025. Slide selanjutnya, di sini ada maksud dan tujuan, di mana maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami bagaimana perkembangan serta peramalan anggaran piutang pada PT Suparma Tbk selama periode 2017 sampai 2024. Jadi, penulisan ini itu bertujuan untuk melakukan peramalan anggaran piutang menggunakan dua metode. Jadi, ada metode semi average dan metode trend moment. Nah, jadi hasil dari kedua metode tersebut kemudian dibandingkan untuk melihat perbedaan hasil peramalan yang diperoleh. Jadi dengan adanya perbandingan ini diharapkan dapat mengetahui metode mana nih yang sesuai digunakan dalam perencanaan anggaran piutang PT Suparma Tbk. Selanjutnya ada pengertian anggaran. Anggaran adalah rencana sistematis dalam satuan moneter yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan untuk periode mendatang. Sebagai instrumen perencanaan keuangan, anggaran berfungsi memastikan terciptanya efisiensi karena seluruh program kerja telah terstruktur secara terukur dan terencana dengan matas. Selanjutnya ada pengertian piutang. Piutang adalah hak kreditur untuk menagih kewajiban debitur yang akan dilunasi di masa mendatang, melibatkan dua pihak, adanya waktu timbul sampai pelunasan, serta hak menagih yang dimiliki kreditur. Selanjutnya, pengertian peramalan forecasting. Peramalan adalah upaya memproyeksikan peristiwa di masa depan dengan memanfaatkan data masa lalu secara sistematis, sehingga membantu manajemen mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan perusahaan secara tepat. Selanjutnya, pengertian metode semi average.
Metode ini memprediksi data dengan membagi data historis menjadi dua bagian, sama rata sesuai urutan waktu, lalu menghitung rata-rata masing-masing bagian untuk menentukan tren. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian metode trend moment. Pengertian metode trend moment adalah metode peramalan yang menggunakan seluruh data historis untuk membentuk garis tren. Garis tren ini digunakan untuk melihat arah perkembangan data dan memprediksi nilai pada periode selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya di sini ada data perusahaan. Pada slide ini ditampilkan data piutang perusahaan dari tahun 2017 hingga 2024. Data ini menunjukkan perkembangan piutang setiap tahun dan menjadi dasar dalam perhitungan metode trend moment. Slide selanjutnya di sini ada perhitungan metode semi-average. Dalam metode semi-average ini, data piutang dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun yang sama. Kelompok pertama terdiri dari tahun 2017 sampai tahun 2020, sedangkan kelompok kedua terdiri dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah penentuan garis tren. Nah, hasil perhitungan rata-rata itu setelah data dibagi, masing-masing kelompok dihitung total dan nilai rata-ratanya. Rata-rata kelompok pertama adalah 140.623.309.168, sedangkan rata-rata kelompok kedua sebesar 217.104.764.252. Nilai rata-rata ini digunakan sebagai dasar perhitungan tren. Selanjutnya, persamaan garis tren berdasarkan hasil rata-rata tersebut diperoleh nilai konstanta dan kemiringan garis sehingga membentuk persamaan garis tren, yaitu Y sama dengan 140.623.309.168 ditambah 19.363.771 X. Persamaan ini menggambarkan kecenderungan kenaikan piutang setiap tahun. Hasil peramalan tahun 2025 dengan menggunakan persamaan garis tren dan nilai X untuk tahun 2025 diperoleh hasil peramalan piutang sebesar 293.586.000 diperoleh hasil peramalan piutang sebesar 293.586.219.336. Hasil ini menunjukkan bahwa piutang perusahaan diperkirakan terus mengalami peningkatan. Perhitungan metode trend moment tahun 2017 hingga tahun 2024, total Y-nya adalah 1.430.993.680 rupiah. Total X-nya adalah 28, kemudian total XY-nya adalah 5.725.387.110.813 rupiah, kemudian X2-nya totalnya adalah 140. Nah, langsung saja ke perhitungannya, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X, kemudian sigma YI sama dengan N dikali A, ditambah B dikali sigma XI, kemudian sigma XIY sama dengan A dikali sigma XI, ditambah B dikali sigma XI kuadrat. Nah, ada dua persamaan. Yang pertama yaitu 1.430.412.293.680 rupiah sama dengan 8A ditambah B 28. Nah, persamaan kedua itu 5.725.387.110.813 sama dengan 28A ditambah B 140. Jadi selesaikan persamaan yang disusun menggunakan metode eliminasi. Nah, yang pertama persamaannya yang pertama adalah
1.430.912.293.680 sama dengan 8A ditambah B28. X-nya itu 3,5 agar koefisien dengan persamaan yang kedua. Nah, yang kedua itu 5.725.387.110.813 sama dengan 28A ditambah B140. X-nya adalah 1. Jadi persamaannya menjadi 5.893.298.880 rupiah sama dengan 28A ditambah 98B. Nah, hasil tersebut diperoleh dari persamaan yang pertama, yaitu yang 1.430.912.293.680 dikali 3,5, hasilnya itu 5.893.193.288.880 rupiah. Kemudian 28A diperoleh dari 8 dikali 3,5, kemudian 98B diperoleh dari 28 dikali 3,5. Kemudian 5.787.110.813 sama dengan 28A ditambah B140. Nah, jadi yang 5.193.028.880 dikurangi 5.787.110.813 adalah hasilnya adalah min 794.081.933 rupiah. Nah, hasil B-nya itu min 42 dari hasil 98B dikurangi 140. Kemudian hasil B-nya adalah 17.076.049.570 rupiah. Kemudian masukkan nilai A yang diperoleh ke persamaan 1 sehingga persamaan 1 menjadi 1.412.293.680 sama dengan 8A ditambah 28B. 1.412.912.293.680 sama dengan 8A ditambah 28B. B-nya itu dari hasil yang telah diperoleh tadi sebelumnya, yaitu 17.076.049.570. Kemudian 1.430.912.293.680 sama dengan 8A ditambah 478.129.387.960. Kemudian 950.782.905.720 ini hasil dari 1.430.912.293.680 dikurangi oleh 478.129.387.960. Nah, lanjut. Jadinya 952.782.905.720 sama dengan 8A. Kemudian A-nya itu adalah hasilnya jadinya 119.097.863.215 dari hasil 952.785.920 dibagi 8. Jadi hasilnya 119.967.863.215. Nah, Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y sama dengan 119.997.863.215 ditambah 17.076.049.570 X. Nah, Y 2025 sama dengan 119.097.863.215
863.215 ditambah 17 miliar 76.049.570 dikali 8. Kemudian Y 2025-nya sama dengan 119 miliar 97 juta 863.215 ditambah 136 miliar 608 juta 396.560. Y 2025-nya sama dengan 255 miliar 706 juta 259.775. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvira Safitri. Lalu, perhitungan metode trend moment dengan hasil akhirnya A sama dengan 119 miliar 97.863.215 rupiah. Lalu ada B sama dengan 17 miliar 76.049.570 rupiah. Maka persamaan tren Y sama dengan A yaitu 119 miliar 97.863.215 rupiah ditambah dengan B yaitu 17 miliar 76.049.570 rupiah dibuka kurung 8. Maka perkiraan penjualan tahun 2025 adalah sebesar 255 miliar 706.259.775 rupiah. Nah, berdasarkan analisis data yang sudah kita perhitungkan pada periode tahun 2017 sampai tahun 2025, maka proyeksi anggaran piutang pada PT Suparma Tbk tahun 2025 menghasilkan nilai sebesar 293,58 miliar, yaitu melalui metode semi-average, dan 255,70 miliar melalui metode trend moment. Nah, jadi perbedaan ini karena metode semi-average itu hanya meneliti pada rata-rata kelompok data tertentu, hingga hasilnya cenderung lebih tinggi. Nah, sebaliknya, kalau metode trend moment dinilai lebih representatif dan akurat karena mengolah seluruh data historis secara linear untuk menghasilkan nilai yang lebih stabil. Maka karena itu, metode trend moment direkomendasikan sebagai dasar utama perencanaan anggaran piutang perusahaan tahun 2025. Nah, untuk sarannya sendiri, maka rekomendasi strategis anggaran piutang tahun 2025, PT Suparma disarankan menggunakan metode trend moment sebagai dasar anggaran karena stabilitas akurasinya dalam mengelola data historis. Guna mengimbangi kenaikan nilai anggaran, perusahaan perlu memperkuat pengendalian melalui evaluasi kebijakan kredit, pemantauan umur piutang, dan penyesuaian limit kredit pelanggan. Selain itu juga, evaluasi peramalan secara berkala sangat diperlukan untuk menjaga akurasi arus kas agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan kebijakan terbaru. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan kelompok minta maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.